Shalom jemaat Tuhan, kita bertemu lagi tentunya di doa malam lawatan. Saya percaya malam hari ini menjadi malam yang sangat istimewa karena Tuhan Yesus boleh hadir di tengah-tengah kita. Mari persiapkan hati kita, kita mau menghampiri hadiratnya yang kudus. Kita mau satukan hati kita di dalam doa. Engkau baik Tuhan Yesus, kami bersyukur masih Engkau berikan kesempatan kepada kami Tuhan untuk mengikuti doa malam lawatan. Kami percaya bahwa setiap kami Tuhan yang bersama-sama saat ini mengikuti ibadah ini Tuhan, kami boleh mengalami lawatan Tuhan. Kami boleh mengalami kasih Tuhan yang besar. Meski mungkin kondisi kami tidak baik Tuhan, tapi di dalam Engkau ada pengharapan yang luar biasa yang tidak akan membuat kami goyah. Kami akan tetap terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Engkau segala-galanya buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyembah Engkau Allah yang kudus, Allah yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oh Yesus. Jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia
hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Kau Tuhan, Kau jawaban hidupku. Tak seorang pun sanggup beri kekuatan dalam hidupku. Hanya Engkau Yesus Tuhan. Oh, hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau. Kaulah jawaban, Kaulah jawaban di dalam hidupku. Oh, Yesus, ku penuh, hanya Kau yang ku selamanya. Hanya Yesus, Kaulah jawaban, Kaulah jawaban, Engkaulah jawaban dalam kesesakan, dalam tekanan, dalam penderitaan. Ku percaya Kaulah jawaban, Kau jawaban kami Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Kaulah jawaban hidup kami. Nalawa Yesus, Nalawa Yesus, Nalawa Yesus, Nalawa Yesus. Yesus Tuhan, Kau tempat berteduhanku, Kau tempat perlindunganku, Kau gunung batuku, kota perlindunganku, benteng kehidupanku. Tak perlu ku takut Tuhan. Yesus, dalam setiap keadaan Kau selalu ada buat kami Tuhan. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, Aisyah. Yes. Saat keadaan sekelilingku
Kami percaya Tuhan bahwa setiap doa yang kami naikkan, waktu kami naikkan dengan sungguh-sungguh, dengan yakin, dan kami naikkan di dalam satu nama yaitu Tuhan Yesus, kami percaya doa kami ini besar kuasanya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan sore hari ini. Kami semua akan belajar kebenaran firman-Mu. Engkau Tuhan yang mengurapi setiap kami, setiap hamba-hamba-Mu, setiap anak-anak-Mu dimanapun berada. Kami percaya urapan yang sama, lawatan yang sama yang dari tempat maha tinggi itu akan datang kepada setiap kami. Apapun persoalan kami, apapun kesulitan kami percaya hanya nama Yesus tempat jawaban kami. Terima kasih Tuhan, kami sebentar akan belajar kebenaran firman-Mu. Engkau Roh Kudus yang akan memberi pengertian kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu, berkat firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya percaya bahwa kita ini menikmati hadirat Allah yang luar biasa, karena Allah ini adalah Allah yang omnipresent, Allah yang hadir dimanapun. Sewaktu kita penuh dengan kerinduan hati untuk menghampirinya, Allah pasti ada di situ. Bila hadirat Allah ada di situ, saya percaya lawatan Tuhan pun akan kita nikmati. Amin. Kita mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini akan mengajar kita bagaimana di tengah-tengah situasi yang serba sulit, di tengah situasi yang serba terbatas, kita ini bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kita ini bisa melihat pertolongan Tuhan. Kita ini bisa melihat pemeliharaan Tuhan. Langsung saja kita buka di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai ke 6. Akan saya bacakan, Bapak Ibu bisa simak baik-baik. Dengan perikop, Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Puji Tuhan, kalau kita baca perikop ini, kita mau lihat siapa Raja Ahab, siapa Elia. Raja Ahab ini adalah raja orang Israel, raja yang berkuasa. Dan Raja Ahab ini adalah raja yang menyembah berhala. Makanya apa yang dikerjakannya itu menyakitkan hati Tuhan, sehingga Tuhan ini mengutus Elia untuk datang kepada Raja Ahab untuk memperingatkannya. Nah, inilah latar belakangnya kenapa Elia bisa di sungai Kerit. Waktu Elia datang kepada Raja Ahab dan dia menyampaikan apa yang dimau Tuhan, yaitu dikatakan bahwa tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Elia ini berkata demi nama Tuhan, demi nama Allahnya yang hidup. Dan saya percaya Tuhannya Elia ini tetap mensupport Elia, tetap mendukung. Sehingga dikatakan bahwa Tuhan ini mengutus Elia untuk menyingkir ke tepi sungai Kerit. Nah, di sana Tuhan akan memelihara Elia. Apa yang dikerjakan Elia?
dia menurut, dia taat. Kalau kita lihat, ini adalah awal-awal dari pelayanan Elia. Dia begitu langsung berhadapan dengan seorang raja yang begitu besar. Saya percaya dia pasti merasakan satu tekanan yang luar biasa. Dia pasti merasakan bahwa, wah ini masalahku yang paling besar. Kenapa kok aku harus melawan Raja Ahab? Tapi Tuhan ini tetap mendukung Elia. Kenapa Tuhan melepaskan Elia untuk berurusan dengan Raja Ahab? Karena Allah ini akan mendidik Elia. Karena Allah ini akan mengajar Elia. Dan inilah awal dari pelayanan Nabi Elia. Di situ Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Kamu maju ke Ahab, ngomong seperti ini. Nanti aku akan pelihara kamu. Di sini Allah akan menunjukkan kuasanya. Bahwa segalanya Allah itu yang pegang kendali. Sekalipun Raja Ahab raja yang besar. Sekalipun Raja Ahab ini raja yang bengis, yang jahat, yang kejam. Tetapi karena Allah ingin menunjukkan kepada Elia di awal-awal pelayanannya. Sehingga Elia ini boleh lebih mantap lagi untuk tugas-tugas yang akan datang. Dan Tuhan akan menunjukkan bahwa ini loh, aku ini yang memegang kendali segala sesuatunya. Kalau Raja Ahab pun ada di tanganku, kalau hidupmu pun ada di tanganku, kamu tidak perlu khawatir. Kalau kita lihat secara global, sungguh luar biasa. Dan ini tidak jauh dari kehidupan kita sekarang ini. Kadang kita ini menghadapi satu masalah mungkin di luar jangkauan kemampuan kita. Rasanya ini sudah tidak kuat. Seperti Elia, dia harus berhadapan dengan Raja Ahab. Tidak ada kekuatan apapun yang diandalkan Elia. Tetapi dia tahu bahwa dia punya Tuhan yang luar biasa. Apapun kesulitan Bapak Ibu Saudara saat ini, ayo. Kabar sore hari ini, kabar sukacita ini mengingatkan kepada kita bahwa kita punya Allah. Allah yang memegang segala kendali. Allah yang memegang segala apapun yang ada di dunia ini. Sehingga kita ini tidak perlu khawatir. Sesulit apapun keadaan kita, kalau kita berserah kepada Tuhan, saya percaya Tuhan ini yang akan menolong kita. Seperti di dalam Filipi 2 ayat yang ke-10 berkata, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Segala apa ada di tangannya. Kita perlu khawatir apa? Kita takut apa? Saya percaya kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan ini yang akan maju buat kita. Yang kedua, yang pertama tadi bahwa semua ada di dalam kendali Tuhan. Yang kedua, Tuhan berkarya dengan caranya. Kalau kita lihat waktu Tuhan berkata kepada Elia, kamu pergi ke tepi sungai Kerit. Di situ nanti aku akan mengirim burung gagak untuk memberimu makan. Kalau Elia ini tidak taat, dia pasti juga mikir, burung gagak kok bisa disuruh untuk memberi makan. Tetapi nyatanya itulah cara Tuhan. Cara Tuhan itu begitu banyak untuk menolong kita. Cara Tuhan itu tidak terpikirkan bagi kita. Kadang kita ini melihat masalah kita ini ya, rasanya sudah tidak ada jalan keluar lagi. Wes Tuhan, aku nyerah Tuhan. Ngomong ke depan, musuh ke belakang tembok, kanan kiri. Sudah tidak bisa ada apa-apa. Pupuslah harapan kita. Tetapi Tuhan ini sanggup menolong kita. Tuhan ini berkarya dengan caranya. Dia tidak perlu melatih burung gagak ini untuk memberi makan
Elia. Dia cuma tinggal perintahkan aja. Dan kita lihat Elia pun dipelihara oleh Tuhan. Seringkali kita ini menghadapi situasi yang sangat susah sekali. Yang rasanya sudah tidak mampu. Tapi ketahuilah, saat tiada jalan, Tuhan ini yang sanggup membuat jalan. Saat kita di padang gurun, Tuhan ini yang bisa merubah menjadi taman Eden buat kita. Dengan satu syarat, asal kita taat, asal kita berserah, kita percaya. Pasti Tuhan yang akan turun tangan untuk menolong kita. Yang ketiga, Tuhan menopang orang yang taat kepadanya. Seperti di ayat 5 dikatakan bahwa Tuhan menyuruh Elia ini untuk pergi, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Tanpa membantah, tanpa memikir. Kerjakan aja. Tuhan ngomong apa? Diam di rumah, oke kerjakan aja. Ayo, kita lakukan bagian kita. Saya percaya kalau taat, Tuhan ini yang akan turun tangan buat kita. Elia ini diberi makan oleh burung gagak 2 kali sehari, pagi dan petang. Saya percaya Elia ini waktu pagi mendapat makanan, dia pasti juga menunggu kapan dikirim lagi, sampai berapa lama. Tetapi dia taat dan percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia serahkan hidupnya. Udah Tuhan, pokoknya aku gandul sama Tuhan. Pokoknya aku berserah kepada Tuhan. Apa yang kau buat, saya percaya. Itu yang terbaik buat saya. Kira-kira demikianlah perkataan Elia waktu itu. Nah, saya percaya waktu kita ini juga taat kepada Tuhan, Tuhan ini tidak akan tahan mujizatnya. Kesulitan kita apa? Mungkin kita kesulitan di dalam pekerjaan kita yang saat ini mengalami penurunan yang begitu drastis. Saya percaya Tuhan ini yang akan memberi kita ide-ide yang baru. Ide-ide untuk melahirkan satu pekerjaan yang baru. Atau mungkin tentang kesehatan kita. Saya percaya Tuhan ini yang menciptakan kita. Dia sanggup memperbarui apa yang menjadi kebutuhan kita. Selanjutnya, ketaatan ini adalah satu bagian dari iman. Elia ini taat sehingga dia menikmati mujizat Tuhan. Dia dipelihara Tuhan. Sampai berapa lama memang tidak dijelaskan. Tetapi yang jelas dikatakan sampai sungai Kerit ini hampir mengering, berarti lama juga. Tidak cuma sampai di situ. Begitu sungai Kerit ini hampir kering, firman Tuhan datang lagi kepada Elia, pergilah kamu ke Janda Sarfat. Kalau kita baca terus kelanjutannya, Elia ini hidup di dalam mujizat demi mujizat karena ketaatannya. Dan tidak cuma Elia saja yang menikmati mujizatnya. Kita tahu, kita pernah mendengar tentang cerita Janda Sarfat ini. Elia disuruh Tuhan untuk ke Sarfat dan dia ketemu dengan janda ini. Di situ pun Elia mendapat mujizat, Janda Sarfat juga mendapat mujizat. Karena ketaatan seorang Elia, dia menikmati mujizat, orang-orang yang ada di sekitarnya ini juga menikmati mujizat. Saya rindu kita semua punya ketaatan kepada Tuhan. Sehingga sewaktu kita taat, Tuhan ini akan menolong kita. Tuhan memberikan mujizat buat kita. Mujizat itu tidak cuma buat kita sendiri, tetapi untuk orang-orang di sekitar kita. Mereka juga akan menikmati. Meskipun di dalam Janda Sarfat ini juga ada unsur ketaatan dari Janda Sarfat ini. Tetapi yang jelas di mana Elia berada, karena dia taat, di situ ada mujizat, orang di sekitarnya juga menikmati mujizat. Nah, dengan uraian saya di atas ini, bagaimana aplikasinya di dalam hidup kita?
Di dalam situasi yang sulit sekarang ini, inilah kabar sukacitanya. Bahwa ada satu pribadi yang memegang kendali, satu pribadi yang sanggup berkarya dengan caranya menolong kita, satu pribadi yang bisa menopang hidup kita. Makanya kita ini harus percaya, kita ini harus menikmati setiap apa yang dinikmati Elia juga. Karena pengurapannya itu sama dengan pengurapan yang kita terima. Nah, sekarang bagaimana? Kalau tadi Elia juga membawa berkat buat orang sekitarnya, kita pun mestinya harus bisa. Kita pun mestinya harus bisa membawa orang-orang di sekitar kita ini untuk juga menikmati mujizat Tuhan. Kan harusnya seperti itu, karena pengurapannya sama. Nah, sekarang mari kita mau kabarkan kabar sukacita ini. Kalau akhir-akhir ini kita buka WA, isinya kabar yang menakutkan. Kita lihat televisi, isinya kabar yang menakutkan. Ayo kita ganti semua. Kita ganti dengan kabar sukacita. Kabar sukacita di mana Allah sanggup menolong kita. Sehingga apa? Sehingga rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang mungkin dalam kesulitan, mereka pun juga bisa bangkit. Mereka pun juga bisa terinspirasi dengan apa yang kita sudah nikmati. Kita ganti kabar-kabar yang busuk, kabar-kabar yang sampah itu dengan satu kabar sukacita. Bahwa ada satu penolong, yaitu Yesus namanya. Dan saya percaya kalau inilah yang kita kabarkan, orang lain pun juga akan diberkati. Atau mungkin ada juga yang berkata, oh Pak, kalau kabar seperti itu saya sudah dengar sejak dulu. Sejak saya ikut sekolah minggu saya sudah dengar. Memang, tetapi di waktu menghadapi kesulitan, seringkali orang ini lupa bahwa ada satu pribadi yang sanggup menolong kita. Contohnya, waktu murid-murid Yesus ini sedang berlayar bersama Yesus dan Yesus tidur, kapalnya diterjang angin sakal. Apa yang dilakukan murid-muridnya? Mereka begitu panik. Mereka begitu ketakutan. Padahal ada Yesus di situ. Seringkali kita pun lakukan seperti itu. Kalau kabar Yesus bisa menolong itu saya sudah dengar dari dulu. Tapi waktu kita mengalami kesulitan kita lupa. Kita tinggalkan Yesus itu di belakang jauh. Makanya pemberitaan firman pada sore hari ini menggugah kita. Membangunkan kita dari tidur kita. Mengingatkan kita kembali bahwa ada satu pribadi yang sanggup menolong kita. Apapun kesulitan Bapak Ibu Saudara saat ini, datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Datang dengan penuh percaya. Taati apa yang menjadi anjuran Tuhan. Taati apa yang menjadi perintah-perintahnya di dalam Alkitab. Saya percaya kita semua akan diberkati. Waktu kita menerima lawatannya, kita pun akan bisa berkata seperti Daud. Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Luar biasa sekali. Di dalam Mazmur 23 ini dikatakan bahwa Tuhan ini tidak cuma menjamin kehidupan jasmani kita. Dia menyegarkan jiwaku. Jiwa kita pun disentuh oleh Tuhan. Jiwa kita pun dilawat oleh Tuhan. Bahkan seumur hidupku, aku akan tinggal bersama Tuhan. Saya percaya pelajaran Nabi Elia ini bisa pakai kita untuk menggugah iman kita, percaya kita. Sehingga menghadapi kesulitan-kesulitan yang saat ini ada, kita ini bisa tetap eksis, kita ini bisa tetap ada. Karena ada satu kekuatan yang menopang kita, yaitu Tuhan sendiri. Amin. Puji Tuhan, kita semua diberkati. Mari kita berdoa. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang menerjemahkan kepada setiap kami yang mendengar. Kami percaya firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia.
tapi firman-Mu itu tertanam dalam hati kami menjadi rema di dalam hidup kami. Dan kami kerjakan sehingga kami menikmati kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau terus yang akan menolong kami, Engkau terus yang akan memimpin ibadah-ibadah live streaming ini, supaya setiap umat-umat-Mu yang ada ini boleh tetap terbangun imannya lewat ibadah-ibadah streaming yang ada ini Tuhan. Mari Tuhan, Engkau akan tingkatkan terus iman kepercayaan anak-anak-Mu, sehingga lewat ibadah streaming yang kami kerjakan ini, banyak orang-orang diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. bersyukur ya Tuhan, kami boleh datang kepadamu. Tuhan, Engkaulah Allah yang berdaulat, Engkaulah Allah satu-satunya. Engkau yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau malam hari ini kami boleh datang kepadamu, kami boleh menghampiri tata kasih karunia-Mu. Semuanya itu karena anugerah Tuhan yang telah memanggil kami, membawa kami mendekat kepadamu. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang sendiri yang akan terus memberkati Tuhan. Biarlah kerohanian kami boleh makin bertumbuh di dalam Tuhan. Melewati situasi yang sulit, melewati pandemi COVID-19 yang sedang terjadi saat ini. Tetapi kami tetap Tuhan terpelihara, iman kami tetap kuat di dalam Tuhan. Kami boleh diajar untuk senantiasa mendengar dari Tuhan dan taat kepada Tuhan. Biar mata kami tertuju kepadamu, sebab Engkau Tuhan, Engkaulah Allah yang memiliki otoritas atas segala sesuatunya. Terima
terima kasih, kami berdoa, biarlah Tuhan kami mendengar firman-Mu ini, hidup kami boleh senantiasa kami pertaruhkan kepada firman Tuhan. Kami percaya kepadamu, percaya adalah percaya seperti gunung Sion yang tidak akan goyah, sehingga kami boleh melangkah di dalam ketaatan. Sebagaimana firman-Mu berkata ya Tuhan, bahwa ketaatan kami ini diperhitungkan oleh Allah sebagai kebenaran itu. Sehingga kami boleh alami mujizat demi mujizat. Terima kasih Tuhan, kami berdoa saat ini untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang menghadapi Tuhan masalah-masalah terjadi. Itu mungkin masalah dalam keluarga, konflik-konflik yang terjadi akibat dari tekanan-tekanan. Kami minta anugerah Tuhan, biarlah kerajaan Allah boleh datang di dalam setiap rumah demi rumah. Kerajaan Tuhan itu datang dalam setiap pribadi, lepas pribadi. Damai, sejahtera, sukacita, kasih Allah itu boleh mengalir ya Tuhan. Sehingga Tuhan setiap konflik ini boleh Tuhan Yesus dipulihkan kembali. Kami berdoa saat ini Tuhan Yesus, biar Engkau sendiri juga melawat setiap anak-anak-Mu yang sedang menghadapi krisis ekonomi, pekerjaan-pekerjaan yang mengalami penurunan. Tuhan Yesus, oh Tuhan, kami minta anugerah Tuhan ini mengalir. Kami percaya Tuhan, krisis apapun yang sedang terjadi, Engkau Tuhan Allah yang menyediakan semua kebutuhan kami, semua keperluan kami ya Tuhan. Bahkan setiap pagi Engkau telah menyediakannya bagi kami. Sebab itu, sebab kami jangan khawatir, kami jangan menjadi panik, tetapi hati kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau sendiri juga yang akan melawat Tuhan setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang menghadapi sakit penyakit Tuhan, yang sedang dialaminya. Mari Bapak Ibu Saudara yang sedang menghadapi sakit penyakit, mungkin juga pribadi saudara ataupun keluarga saudara, mari kita angkat tangan kepada Tuhan. Tuhan, kami tahu Engkau Allah penyembuh. Engkaulah Jehovah Rafa itu Tuhan. Engkaulah tabib di atas segala tabib Tuhan. Kami saat ini membawa setiap anak-anak-Mu yang sedang menghadapi sakit penyakit, mengalami kelemahan tubuh, bahkan mungkin keluarganya Tuhan. Kami berdoa minta anugerah Tuhan mengalir, kuasa Tuhan mengalir, jamah Tuhan mengalir. Sebuah sakit penyakit apapun namanya itu disembuhkan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa kesembuhan itu mengalir, mengalir saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya penyakit ini sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib, sudah dipakukan di sana. Yesus berkata sudah selesai, dan saat ini terimalah kesembuhan itu. Terima kesembuhan itu dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah jemaat Tuhan hari-hari ini boleh semakin bertumbuh imannya. Sekalipun harus Tuhan ibadah melewat online, Tuhan doa malam lewat online, tetapi kami percaya hadirat Tuhan terus melawat menjamah hingga Tuhan Yesus ini menjadi sebuah kesempatan demi kesempatan untuk kami terus mencari Tuhan dengan segenap hati, dengan rasa haus dan lapar. Tuhan jaga kehidupan kami pribadi, lepas pribadi, biar roh kami tetap menyala-nyala, roh kami tetap dikuatkan ya Tuhan. Sehingga kami ini Tuhan tidak akan pernah menjadi lemah, tetapi mata kami tetap tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami berdoa untuk pemerintah kami yang beberapa waktu yang akan datang, mereka akan melaksanakan sebuah program new normal Tuhan. Kami tahu bahwa program ini bukan semata-mata untuk kelompok-kelompok tertentu, tapi ini adalah sebuah rencana besar Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang yang bekerja di balik program ini. Persiapkan mereka semuanya, para pengusaha, para guru-guru, sekolah-sekolah yang rencananya akan dibuka kembali, tempat ibadah yang rencananya akan dibuka kembali, dan pusat-pusat perbelanjaan yang akan dibuka kembali. Kami berdoa semua program ini berjalan dengan baik Tuhan. Kami memberkati pemerintahan bangsa kami ini Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Hikmat yang dari Tuhan yang Kau berikan kepada pemerintahan bangsa kami, sehingga semua kebijakan-kebijakan yang dilakukannya adalah berasal dari hikmat Allah saja.
Terima kasih kami memberkati presiden kami, orang-orang yang duduk dalam pemerintahan, bahkan mereka yang bekerja sampai dengan di bawahnya Tuhan. Kami berdoa supaya program ini berjalan dengan baik, berjalan dengan sesuai rencananya. Kami juga berdoa bangsa kami Tuhan. Kami menolak yang namanya resesi ekonomi. Kami tolak dalam nama Yesus. Tapi kami memberkati bangsa kami yang besar ini. Dari pulau-pulau, dari ujung-ujung semua diberkati Tuhan. Tidak ada lagi krisis ekonomi Tuhan. Kami memperkatakan bahwa bangsa kami besar, bangsa kami kaya, bangsa kami luar biasa, bangsa kami menjadi bangsa yang maju. Semua penduduknya tidak ada yang miskin, semuanya diberkati Tuhan. Kami berdoa kiranya bangsa kami betul-betul ada dalam tangan Allah yang kuat. Kami juga berdoa untuk kota kami Blora Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, masyarakat Kabupaten Blora ini diberikan sebuah berkat yang dari Allah. Mereka juga disadarkan untuk tetap bisa menjaga jarak dengan baik. Sehingga perkembangan penyebaran corona ini tidak ada lagi. Kami perkatakan hal-hal yang baik dan positif. Semua hal yang berhubungan dengan corona di Kabupaten Blora ini berhenti dalam nama Yesus. Tidak ada lagi kasus penambahan orang yang tertular dalam nama Yesus. Kami memberkati seluruh masyarakatnya Bapak. Dan kami percaya Kabupaten Blora akan cepat pemulihan ekonominya. Bukan kuat, bukan gagah, tapi karena Tuhan sendiri yang campur tangan dalam kehidupan bangsa, negara, dan kota kami. Kami menyerahkan semua doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Terima kasih Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami dan bersama-sama dengan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami dan tidak pernah membiarkan kami. Terima kasih Roh Kudus yang Kau kirimkan buat setiap kami, yang terus mendukung kami, membangkitkan roh kami Tuhan, yang terus bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan, yang mengurapi doa-doa kami. Roh Kudus, pribadi yang manis, pribadi yang indah, pribadi yang luar biasa, yang terus Kau berikan kepada kami dan tinggal bersama-sama dengan kami, sehingga kehidupan kami umat-Mu Tuhan di hari-hari yang sukar ini, Tuhan, umat-Mu boleh tampil sebagai terang, sebagai garam di tengah-tengah dunia ini, menjadi berkat, menjadi jawaban, dan biarlah kabar baik diberitakan bahkan sampai kepada ujung bumi. Kami berdoa urapan-Mu yang turun atas kami semuanya ya Tuhan. Umat-Mu dimanapun kami berada, biar mata kami hanya tertuju kepada Tuhan. Kami terus tetap percaya kepada Tuhan bahwa segala situasi yang terjadi ini, pengurapan
pengurapan-Mu mengajar kami Amin. untuk kami berdamai dengan masalah. Pengurapan-Mu mengajar kami ya Tuhan untuk kami boleh beradaptasi, untuk kami juga boleh Tuhan mencari jalan keluar setiap masalah-masalah yang terjadi. Kami percaya Tuhan Yesus, biarlah Kau pakai setiap kami boleh menjadi berkat berdampak di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, mari kita semua angkat tangan kita. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, pribadi yang manis, yang indah. Biarlah Engkau sendiri yang terus dimuliakan lewat kehidupan setiap kami. Kiranya kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, kerajaan Allah itu turun atas kita semuanya. Amin. Bersama-sama dengan Dia Allah Immanuel, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Dan biarlah Dia makin ditinggikan, makin dimuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah semua berkat yang terbaik yang telah dikaruniakan Allah buat setiap kita orang yang mengasihi Dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita diberkati. Mari katakan bersama. Amin. Amin. Salam, Tuhan memberkati.